Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau yang kita kenal sebagai ADHD, adalah sebuah kondisi neurodevelopmental. Ini berarti ADHD berkaitan dengan cara otak berkembang dan berfungsi. Seringkali, orang mengira ADHD hanya tentang anak yang tidak bisa diam atau seseorang yang sulit berkonsentrasi pada pelajaran. Namun, pemahaman ini terlalu sederhana. ADHD memengaruhi fungsi eksekutif otak, yaitu serangkaian kemampuan mental yang membantu kita merencanakan, mengatur waktu, memulai tugas, dan mengendalikan impuls. Ini bukan soal kemalasan atau kurangnya kemauan. Ini adalah tentang perbedaan nyata dalam kerja sirkuit otak yang bertanggung jawab atas perhatian, regulasi diri, dan konsistensi dalam kinerja. Pentingnya diagnosis yang tepat tidak bisa diremehkan. Tanpa pemahaman yang benar, individu dengan ADHD seringkali mendapat label yang keliru. Mereka mungkin dianggap pemalas, tidak disiplin, atau sengaja mencari masalah. Label-label ini dapat merusak harga diri dan memicu perasaan frustrasi serta kegagalan yang berkepanjangan. Diagnosis yang akurat memberikan sebuah kerangka kerja. Ia memberikan nama pada tantangan yang dihadapi, menjelaskan mengapa tugas-tugas tertentu terasa begitu sulit, dan yang terpenting, membuka jalan menuju strategi dan dukungan yang efektif. Ini adalah langkah pertama untuk mengubah narasi dari apa yang salah denganku, menjadi bagaimana caraku mengelola kondisiku. Bagi remaja dan dewasa muda, tantangan ADHD bisa menjadi semakin nyata. Tuntutan di sekolah menengah, perkuliahan, atau awal karier memerlukan tingkat kemandirian dan organisasi yang lebih tinggi. Tanpa strategi yang tepat, individu dengan ADHD mungkin kesulitan memenuhi tenggat waktu, mengelola proyek jangka panjang, atau bahkan menjaga hubungan sosial yang sehat. Mereka mungkin merasa kewalahan oleh ekspektasi yang terus meningkat. Diagnosis yang tepat pada tahap ini bisa menjadi titik balik yang krusial. Ini memungkinkan mereka untuk mengakses akomodasi akademis, terapi, dan pengobatan yang dapat membantu menjembatani kesenjangan antara potensi mereka dan kinerja mereka sehari-hari. Memahami ADHD adalah tentang melihat melampaui stereotip. Ini adalah tentang mengenali bahwa kesulitan yang dihadapi itu nyata dan berasal dari faktor neurologis. Ini juga tentang mengakui kekuatan yang seringkali menyertai ADHD, seperti kreativitas, kemampuan berpikir out of the box, dan energi yang melimpah ketika minat mereka terusik. Dengan diagnosis yang benar, kita dapat berhenti menyalahkan individu dan mulai membangun sistem pendukung di sekitar mereka. Ini membantu mereka tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk berkembang dan memanfaatkan potensi unik mereka sepenuhnya. Mengubah tantangan menjadi sebuah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Panduan Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental atau DSM adalah buku panduan yang digunakan oleh para profesional kesehatan mental di seluruh dunia untuk mendiagnosis kondisi seperti ADHD. Versi kelima, yang dikenal sebagai DSM-5 dan dirilis pada tahun 2013, membawa beberapa perubahan penting dalam kriteria diagnosis ADHD. Perubahan ini mencerminkan pemahaman kita yang semakin dalam tentang bagaimana ADHD bermanifestasi sepanjang rentang kehidupan. Salah satu perubahan paling signifikan adalah pengakuan bahwa ADHD bukanlah kondisi yang hanya terjadi pada masa kanak-kanak. DSM-5 secara eksplisit mengakui bahwa ADHD dapat dan seringkali berlanjut hingga masa remaja dan dewasa. Perubahan penting lainnya adalah penyesuaian kriteria usia. Dalam panduan sebelumnya, DSM-V, gejala ADHD harus sudah muncul sebelum usia 7 tahun. DSM-5 melonggarkan persyaratan ini, menetapkan bahwa beberapa gejala harus sudah ada sebelum usia 12 tahun. Perubahan ini sangat penting karena gejala ADHD, terutama tipe inatentif atau sulit fokus, mungkin tidak begitu jelas pada anak-anak yang lebih kecil. Mereka mungkin baru menjadi masalah yang signifikan ketika tuntutan akademis dan sosial meningkat di sekolah dasar tingkat atas atau sekolah menengah pertama. Ini membuka pintu bagi lebih banyak individu untuk mendapatkan diagnosis yang akurat, yang sebelumnya mungkin terlewatkan. Selain itu, DSM-5 juga merevisi ambang batas gejala untuk orang dewasa. Para peneliti menyadari bahwa orang dewasa seringkali telah mengembangkan mekanisme coping atau strategi untuk menutupi beberapa gejala mereka. Oleh karena itu, untuk individu yang berusia 17 tahun ke atas, DSM-5 hanya mensyaratkan 5 gejala, bukan 6 seperti pada anak-anak, untuk diagnosis tipe inatentif atau hiperaktif impulsif. Ini adalah pengakuan bahwa manifestasi ADHD dapat berubah seiring bertambahnya usia.
Hiperaktivitas fisik yang terlihat jelas pada anak kecil mungkin berubah menjadi kegelisahan internal, pikiran yang terus berlomba, atau kebutuhan untuk terus-menerus sibuk pada orang dewasa. Terakhir, DSM-5 menghilangkan pengecualian diagnosis ADHD bersamaan dengan gangguan spektrum autism atau ASD. Dalam DSM-5, seorang anak tidak bisa didiagnosis dengan kedua kondisi tersebut secara bersamaan. Namun, penelitian klinis dengan jelas menunjukkan bahwa banyak individu menunjukkan gejala signifikan dari kedua kondisi tersebut. Dengan menghapus batasan ini, DSM-5 memungkinkan para klinisi untuk memberikan diagnosis ganda. Hal ini sangat penting karena memungkinkan penyusunan rencana perawatan yang lebih komprehensif, yang dapat mengatasi tantangan unik yang muncul dari kombinasi ADHD dan autisme, memastikan tidak ada kebutuhan pasien yang terabaikan. Mendiagnosis ADHD bukanlah proses yang sederhana seperti tes darah atau pemindaian otak. Tidak ada satu tes tunggal yang dapat secara definitif mengatakan ya atau tidak. Sebaliknya, diagnosis adalah proses evaluasi komprehensif yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, seperti merangkai sebuah puzzle yang rumit. Langkah pertama dan paling sentral adalah wawancara klinis yang mendalam dengan seorang profesional yang berpengalaman, seperti psikolog, psikiater, atau dokter anak. Selama wawancara ini, klinisi akan menanyakan tentang gejala spesifik yang Anda alami, kapan gejala itu dimulai, dan bagaimana gejala tersebut memengaruhi berbagai aspek kehidupan Anda, mulai dari sekolah, hingga hubungan sosial dan kehidupan di rumah. Selanjutnya, klinisi akan menggunakan skala penilaian atau daftar periksa gejala, atau rating scales. Ini adalah kuesioner terstruktur yang dirancang untuk mengukur frekuensi dan tingkat keparahan gejala ADHD sesuai dengan kriteria DSM-5. Anda akan diminta untuk mengisi kuesioner ini untuk menilai diri sendiri. Namun, karena orang dengan ADHD terkadang kurang akurat dalam melaporkan perilaku mereka sendiri, mungkin karena masalah perhatian atau ingatan, informasi dari sumber lain sangatlah krusial. Oleh karena itu, klinisi juga akan meminta orang tua, pasangan, atau anggota keluarga dekat lainnya untuk mengisi skala penilaian serupa tentang Anda. Informasi dari berbagai perspektif ini memberikan gambaran yang lebih lengkap dan objektif. Bagi anak-anak dan remaja, masukan dari sekolah adalah komponen yang sangat penting. Guru menghabiskan banyak waktu mengamati siswa di lingkungan yang terstruktur dan menuntut, sehingga mereka berada dalam posisi yang unik untuk memberikan wawasan berharga. Klinisi akan sering meminta guru untuk mengisi skala penilaian perilaku, dan mungkin juga meminta salinan rapor atau catatan guru. Informasi ini membantu menentukan apakah gejala ADHD muncul di lebih dari satu lingkungan, misalnya di rumah dan di sekolah, yang merupakan salah satu syarat utama untuk diagnosis. Ini membantu membedakan ADHD dari masalah perilaku yang mungkin hanya terjadi sebagai respons terhadap situasi tertentu. Proses evaluasi juga akan mencakup peninjauan riwayat perkembangan, medis, dan keluarga Anda. Klinisi akan bertanya tentang tonggak perkembangan Anda saat masih kecil, riwayat kesehatan secara umum, dan apakah ada anggota keluarga lain yang memiliki gejala ADHD atau kondisi kesehatan mental lainnya. Langkah penting lainnya adalah menyingkirkan kemungkinan penyebab lain dari gejala yang Anda alami. Gejala seperti sulit fokus atau gelisah juga bisa disebabkan oleh masalah tiroid, gangguan tidur, kecemasan, atau depresi. Oleh karena itu, seorang klinisi yang teliti akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa diagnosis ADHD adalah penjelasan yang paling tepat untuk tantangan yang Anda hadapi. Sangat jarang ADHD muncul dalam isolasi. Faktanya, penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas individu dengan ADHD juga memiliki setidaknya satu kondisi lain yang menyertainya. Kondisi yang terjadi bersamaan ini dikenal sebagai kondisi komorbid. Memahami komorbiditas ini sangat penting, karena mereka dapat secara signifikan memengaruhi gambaran gejala, tingkat keparahan tantangan, dan pendekatan perawatan yang paling efektif. Kehadiran kondisi komorbid seringkali membuat kehidupan sehari-hari menjadi jauh lebih kompleks daripada hanya mengelola gejala ADHD saja, dan memerlukan pendekatan penanganan yang lebih berlapis dan terintegrasi. Di antara anak-anak dan remaja, komorbiditas yang paling umum adalah gangguan perilaku disruptif, seperti Oppositional Defiant Disorder atau ODD, dan Conduct Disorder atau CD.
ODD ditandai oleh pola kemarahan, sifat lekas marah, perilaku argumentatif, dan pembangkangan terhadap figur otoritas. Sementara itu, CD melibatkan pola perilaku yang lebih serius di mana hak-hak dasar orang lain atau norma-norma sosial utama dilanggar, seperti agresi terhadap orang atau hewan, perusakan properti, atau pencurian. Ketika terjadi bersama ADHD, impulsivitas dan kesulitan regulasi emosi dari ADHD dapat memperburuk perilaku menantang dari ODD atau CD. Saat individu beranjak dewasa, lanskap komorbiditas seringkali bergeser ke arah gangguan suasana hati dan kecemasan. Gangguan kecemasan umum, fobia sosial dan gangguan panik sering ditemukan pada orang dewasa dengan ADHD. Kekhawatiran yang terus-menerus, ketakutan akan penilaian sosial, dan serangan panik dapat diperparah oleh kesulitan ADHD dalam mengelola waktu dan memenuhi tenggat waktu. Depresi juga merupakan teman umum ADHD. Perjuangan akademis, sosial, dan pekerjaan yang terus-menerus, ditambah dengan perasaan gagal dan kritik dari orang lain, dapat menimbulkan perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat yang mendalam. Kondisi neurodevelopmental lain seperti gangguan spektrum autisme atau ISD, dan gangguan belajar spesifik, misalnya disleksia atau diskalkulia, juga sering tumpang tindih dengan ADHD. Kombinasi ADHD dan ASD dapat menimbulkan tantangan unik dalam interaksi sosial dan fleksibilitas perilaku. Sementara itu, adanya gangguan belajar dapat membuat tugas-tugas akademis menjadi 2 kali lebih sulit. Selain itu, gangguan tidur adalah keluhan yang sangat umum. Kesulitan untuk menenangkan pikiran di malam hari, jadwal tidur yang tidak teratur, dan kegelisahan fisik dapat menyebabkan kurang tidur kronis, yang pada gilirannya memperburuk gejala ADHD seperti kurangnya perhatian dan iritabilitas di siang hari. Salah satu tantangan terbesar dalam diagnosis adalah, gejala dari berbagai kondisi itu bisa terlihat sangat mirip atau bahkan tumpang tindih satu sama lain. Ini tentu saja membuat proses diagnostik jadi membingungkan, baik bagi pasien maupun klinisi. Misalnya nih, kesulitan berkonsentrasi adalah gejala utama dari ADHD tipe inatentif. Tapi seseorang yang menderita depresi juga bisa mengalami kesulitan untuk fokus karena mereka merasa lelah, tidak termotivasi, dan pikirannya dipenuhi oleh pikiran negatif. Demikian juga, seseorang dengan gangguan kecemasan mungkin terus-menerus terganggu oleh kekhawatiran yang berlebihan, sehingga sulit bagi mereka untuk memperhatikan tugas yang ada di hadapan mereka. Nah, membedakan akar penyebab dari kesulitan konsentrasi ini memang butuh penyelidikan yang cermat. Mari kita ambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Bayangkan ada seorang mahasiswa bernama Alex yang kesulitan menyelesaikan tugas esainya. Kalau Alex memiliki ADHD murni, kesulitannya mungkin berasal dari kecenderungan untuk mudah teralihkan oleh notifikasi ponsel, susah memulai tugas, alias prokrastinasi, dan kesulitan untuk mengatur pikirannya secara berurutan. Tapi, kalau Alex juga punya gangguan kecemasan, ia mungkin menunda-nunda, karena takut esainya nanti nggak cukup baik. Ini yang disebut perfeksionisme yang melumpuhkan. Atau, kalau dia menderita depresi, bisa jadi dia nggak punya energi mental atau motivasi untuk mulai mengetik. Dalam banyak kasus, ketiga faktor ini bisa terjadi secara bersamaan, menciptakan siklus yang sulit banget untuk diputuskan. Iritabilitas atau sifat mudah marah juga contoh tumpang tindih lainnya. Pada seseorang dengan ADHD, iritabilitas seringkali muncul akibat frustrasi. Misalnya frustrasi karena nggak bisa menemukan barang, lupa janji penting, atau merasa kewalahan oleh tuntutan, lalu akhirnya meledak jadi kemarahan sesaat. Tapi, pada seseorang dengan Oppositional Defiant Disorder atau ODD, iritabilitas adalah bagian dari pola kemarahan dan kebencian yang lebih persisten terhadap figur otoritas. Sementara itu, pada seseorang dengan depresi, iritabilitas bisa jadi manifestasi dari suasana hati yang buruk secara keseluruhan. Makanya, klinisi harus benar-benar melihat konteks, frekuensi, dan pemicu dari iritabilitas ini untuk membedakan sumber utamanya. Demikian juga, masalah dalam interaksi sosial bisa berasal dari berbagai sumber. Seseorang dengan ADHD mungkin kesulitan dalam percakapan karena mereka suka menyela orang lain secara impulsif, melamun, dan kehilangan alur pembicaraan, atau kesulitan membaca isyarat sosial nonverbal karena kurangnya perhatian. Seseorang dengan fobia sosial, di sisi lain, mungkin menghindari interaksi sosial karena ketakutan yang mendalam akan dihakimi atau dipermalukan. Sementara itu, seseorang dengan gangguan spektrum autism mungkin mengalami kesulitan sosial karena perbedaan mendasar dalam cara mereka memproses informasi sosial,
dan memahami perspektif orang lain. Jadi, memahami mengapa di balik kesulitan sosial ini adalah kunci banget untuk diagnosis dan intervensi yang tepat. Section 6. Tantangan di ruang praktik. Kompleksitas diagnosis komorbid. Bagi para klinisi, membedakan antara ADHD dan kondisi komorbidnya, atau mendiagnosis keduanya secara bersamaan, adalah salah satu tugas yang paling menantang. Ini membutuhkan lebih dari sekadar mencentang kotak pada daftar periksa gejala. Klinisi harus bertindak seperti seorang detektif, mengumpulkan petunjuk dari berbagai sumber, dan menganalisis pola dari waktu ke waktu. Salah satu kesulitan utama adalah menentukan gejala mana yang menjadi primer dan mana yang sekunder. Misalnya, apakah kecemasan pasien disebabkan oleh kekacauan dan kegagalan yang terus-menerus akibat ADHD? Atau apakah itu gangguan kecemasan yang berdiri sendiri, yang kebetulan terjadi bersamaan dengan ADHD? Urutan munculnya gejala dapat memberikan petunjuk penting. Biasanya, gejala inti ADHD seperti inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas sudah ada sejak masa kanak-kanak, bahkan jika tidak didiagnosis secara resmi. Di sisi lain, gangguan seperti depresi atau kecemasan seringkali berkembang kemudian, mungkin di masa remaja atau dewasa awal, seringkali sebagai respons terhadap perjuangan kronis yang terkait dengan ADHD. Dengan menggali riwayat hidup pasien secara mendalam, seorang klinisi dapat mencoba memetakan garis waktu gejala. Ini membantu untuk memahami hubungan sebab akibat antara berbagai tantangan yang dihadapi pasien, yang sangat penting untuk merencanakan perawatan yang efektif. Tantangan lain adalah efek penyamaran dari satu kondisi terhadap kondisi lainnya. Sebagai contoh, seorang anak yang cerdas dengan ADHD tipe inatentif mungkin dapat mengompensasi kesulitannya di sekolah dasar. Gejalanya mungkin tidak terlihat jelas sampai ia memasuki sekolah menengah, dan tuntutan akademis meningkat. Namun, jika anak ini juga memiliki gangguan kecemasan, kecemasannya mungkin menjadi gejala yang paling menonjol. Orang tua dan guru mungkin lebih fokus pada kekhawatiran dan keengganan anak untuk pergi ke sekolah, dan ADHD yang mendasarinya mungkin terlewatkan. Klinisi yang baik harus mampu melihat melampaui gejala yang paling jelas untuk menemukan masalah inti yang mungkin tersembunyi. Oleh karena itu, proses evaluasi yang komprehensif sangatlah vital. Ini bukan hanya tentang menanyakan apakah Anda sulit fokus. Ini tentang menanyakan seperti apa rasanya ketika Anda sulit fokus. Apa yang ada di pikiran Anda saat itu? Sejak kapan Anda merasakan ini? Dalam situasi apa ini menjadi lebih buruk? Menggunakan berbagai alat, termasuk wawancara terstruktur, skala penilaian yang divalidasi, dan informasi dari pihak ketiga seperti orang tua, guru, atau pasangan, membantu klinisi untuk mendapatkan gambaran 360 derajat. Hanya dengan pandangan holistik inilah seorang klinisi dapat dengan percaya diri memisahkan benang-benang gejala yang kusut dan sampai pada diagnosis yang akurat dan bernuansa. Section 7, pendekatan holistik, strategi penanganan ADHD dan komorbiditasnya. Ketika ADHD hadir bersama kondisi komorbid, rencana perawatan yang hanya menargetkan satu masalah kemungkinan besar akan gagal. Pendekatan satu ukuran untuk semua tidak akan berhasil. Sebaliknya, penanganan yang paling efektif adalah pendekatan holistik atau komprehensif, yang mengintegrasikan berbagai strategi untuk mengatasi semua aspek tantangan yang dihadapi individu. Pendekatan ini seringkali digambarkan sebagai model 3 pilar pengobatan atau medikasi, intervensi psikososial atau terapi, dan dukungan keluarga serta lingkungan. Ketiga pilar ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi keberhasilan jangka panjang. Pilar pertama, pengobatan, seringkali menjadi titik awal yang penting, terutama untuk gejala inti ADHD. Obat stimulan seperti metilfenidat dan non-stimulan seperti atomoxetin dapat sangat efektif dalam meningkatkan perhatian, mengurangi impulsivitas, dan menurunkan tingkat hiperaktivitas. Ketika gejala ADHD lebih terkendali, individu seringkali menjadi lebih reseptif terhadap bentuk terapi lainnya. Jika ada komorbiditas seperti depresi atau kecemasan yang signifikan, psikiater mungkin juga meresepkan obat lain seperti antidepresan. Mengelola farmakoterapi untuk kondisi ganda membutuhkan pemantauan yang cermat,
dan keahlian untuk menyeimbangkan manfaat dan potensi efek samping dari setiap obat. Pilar kedua adalah intervensi psikososial, yang mencakup berbagai bentuk terapi. Terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy sangat bermanfaat. Untuk ADHD, CBT dapat membantu individu mengembangkan keterampilan praktis dalam organisasi, manajemen waktu, dan perencanaan. Untuk kecemasan dan depresi, CBT membantu mengidentifikasi dan menantang pola pikir negatif, dan mengembangkan strategi coping yang lebih sehat. Pelatihan keterampilan sosial dapat membantu mereka yang kesulitan dalam interaksi. Terapi ini bukan tentang menyembuhkan ADHD, melainkan tentang memberikan individu peralatan mental dan perilaku untuk mengelola gejalanya secara efektif. Pilar ketiga, dan mungkin yang paling mendasar, adalah dukungan keluarga dan lingkungan. Bagi anak-anak dan remaja, ini berarti psikoedukasi bagi orang tua, di mana mereka belajar tentang ADHD dan komorbiditasnya. Pelatihan manajemen orang tua dapat memberi mereka strategi untuk menetapkan batasan yang konsisten, menggunakan penguatan positif, dan berkomunikasi secara lebih efektif. Bagi orang dewasa, dukungan ini bisa datang dari pasangan, teman, atau kelompok dukungan ADHD. Menciptakan lingkungan rumah dan kerja yang mendukung dan terstruktur dengan akomodasi yang wajar dapat secara dramatis mengurangi stres dan memungkinkan individu dengan ADHD untuk berfungsi pada tingkat terbaik mereka. Section 8, Kiat Praktis Menghadapi Komorbiditas, Langkah Kecil Menuju Perbaikan. Menghadapi diagnosis ADHD yang kompleks dengan kondisi komorbid bisa terasa luar biasa. Namun, penting untuk diingat bahwa perjalanan menuju perbaikan seringkali terdiri dari serangkaian langkah kecil yang dapat dikelola. Salah satu kiat paling mendasar bagi pasien dan keluarga adalah memprioritaskan. Anda tidak bisa memperbaiki semuanya sekaligus. Bekerja samalah dengan tim perawatan Anda untuk mengidentifikasi tantangan mana yang paling mengganggu kehidupan sehari-hari saat ini. Mungkin itu adalah ledakan amarah di rumah, atau kecemasan yang melumpuhkan sebelum ujian. Fokuskan energi Anda untuk mengatasi satu atau dua masalah utama terlebih dahulu. Meraih kemenangan kecil dapat membangun momentum dan kepercayaan diri. Edukasi adalah kekuatan. Luangkan waktu untuk belajar sebanyak mungkin tentang ADHD dan kondisi komorbid spesifik yang Anda atau anggota keluarga hadapi. Bacalah buku dari para ahli terkemuka, ikuti webinar, dan bergabunglah dengan organisasi advokasi terpercaya. Semakin Anda memahami sifat neurologis dari tantangan ini, semakin mudah untuk beralih dari menyalahkan diri sendiri atau orang lain ke pemecahan masalah yang konstruktif. Memahami bahwa kesulitan ini bukanlah pilihan moral atau cacat karakter, adalah langkah pertama yang membebaskan menuju penerimaan diri dan pengelolaan yang efektif. Kembangkan rutinitas dan struktur. Otak ADHD berkembang dalam lingkungan yang dapat diprediksi. Ciptakan rutinitas harian yang konsisten untuk bangun tidur, makan, mengerjakan tugas, dan waktu tidur. Gunakan alat bantu eksternal tanpa rasa malu, kalender besar di dinding, aplikasi pengingat di ponsel, daftar periksa harian, dan tempat khusus untuk barang-barang penting seperti kunci dan dompet. Struktur eksternal ini berfungsi sebagai kerangka untuk fungsi eksekutif otak, mengurangi beban mental, dan membebaskan sumber daya kognitif untuk tugas-tugas yang lebih menuntut. Ini juga dapat membantu mengurangi kecemasan karena dunia terasa lebih dapat diprediksi dan terkendali. Jangan lupakan dasar-dasar kesehatan fisik. Tidur yang cukup, nutrisi seimbang, dan olahraga teratur adalah intervensi yang sangat kuat untuk ADHD dan banyak kondisi komorbidnya. Kurang tidur secara dramatis memperburuk gejala inatensi dan iritabilitas. Olahraga, bahkan hanya jalan cepat selama 20-30 menit, telah terbukti meningkatkan fokus dan suasana hati. Perhatikan bagaimana makanan tertentu memengaruhi energi dan konsentrasi Anda. Merawat tubuh Anda adalah salah satu cara paling langsung dan efektif untuk merawat otak Anda. Langkah-langkah ini mungkin tampak sederhana, tetapi efek kumulatifnya bisa sangat signifikan. Section 9. Harapan di masa depan. Inovasi dalam diagnosis dan terapi. Meskipun tantangan ADHD dan komorbiditasnya nyata, ada banyak alasan untuk optimis tentang masa depan. Bidang neuroscience dan kesehatan mental terus berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, membawa harapan baru untuk diagnosis yang lebih presisi dan perawatan yang lebih personal. Para peneliti secara aktif mengeksplorasi biomarker, penanda biologis yang dapat diukur,
yang suatu hari nanti dapat membantu dalam proses diagnostik. Ini mungkin termasuk pola aktivitas otak yang terdeteksi melalui elektroencephalography atau functional magnetic resonance imaging, penanda genetik, atau bahkan pola gerakan mata. Tujuannya bukan untuk menggantikan evaluasi klinis, tetapi untuk melengkapinya dengan data objektif. Di bidang terapi, inovasi juga terus bermunculan. Di luar pengobatan dan terapi tradisional, teknologi digital menawarkan alat baru yang menjanjikan. Ada aplikasi ponsel pintar yang dirancang khusus untuk membantu individu dengan ADHD dalam manajemen tugas, pelacakan waktu, dan bahkan pelatihan kognitif melalui permainan yang menarik atau gamifikasi. Terapi digital yang disetujui FDA, yang menggunakan video game untuk menargetkan sirkuit perhatian di otak, sudah menjadi kenyataan. Pendekatan-pendekatan ini menawarkan cara yang dapat diakses dan menarik untuk memperkuat keterampilan fungsi eksekutif di luar sesi terapi formal. Selain itu, ada pergeseran yang berkembang menuju perawatan presisi atau perawatan yang dipersonalisasi. Alih-alih menerapkan pendekatan yang sama untuk semua orang dengan diagnosis ADHD, para peneliti mencoba memahami subtipe biologis yang berbeda dari kondisi tersebut. Di masa depan, seorang klinisi mungkin dapat menggunakan profil genetik atau neurologis seseorang untuk memprediksi pengobatan atau terapi mana yang paling mungkin berhasil untuk mereka. Ini akan mengurangi proses coba-coba yang seringkali membuat frustrasi dalam menemukan rencana perawatan yang tepat, dan mengarah pada hasil yang lebih cepat dan lebih efektif bagi pasien. Yang terpenting, kesadaran dan pemahaman publik tentang ADHD terus meningkat. Stigma perlahan-lahan terkikis, seiring semakin banyak orang yang berbicara secara terbuka tentang pengalaman mereka. Pergeseran budaya ini, dari melihat ADHD sebagai kegagalan pribadi, menjadi memahaminya sebagai perbedaan neurologis, adalah kemajuan yang paling kuat dari semuanya. Ini menciptakan lingkungan di mana individu merasa lebih nyaman untuk mencari bantuan, di mana sekolah dan tempat kerja lebih bersedia memberikan akomodasi, dan di mana setiap orang dengan ADHD dan kondisi komorbidnya dapat merasa dilihat, dipahami, dan didukung dalam perjalanan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Masa depan cerah.